Ya, ini kita lanjutkan seperti ini tadi cara pengisiannya atau penamaan filenya ya nanti. Terus nanti dijadikan satu folder untuk memudahkan kita merekapnya. Terus tata cara pengisian kita ambil contoh untuk SMP dan MTS. Ya. Nah, seperti ini formnya yang ada tidak di nanti yang diisi cukup di kolom-kolom yang berwarna putih. NPSN wajib diisi jelas nanti. Terus untuk pemilihan status nomor 2 status ini nanti ini keadaan ini nanti kita buat keadaan per kalau di sini masih 1 Agustus. Ini nanti keadaan yang didata adalah keadaan per 30 November ya. 30 November 2020. Nah, 1 NPSN untuk identitas sekolah 1 NPSN jelas status nanti tinggal pilih diisikan angka 1 kalau negeri dan 2 kalau swasta. Untuk nama lembaga jelas, alamat, ya, jalan atau dusun. Jika ada jalannya diberi nama jalan, kalau nggak ada cukup nama dusunnya. RT RW jelas, desa kelurahan jelas, kecamatan nanti di sini ada pilihannya. Kecamatan Dolopong, Geger, Gembarang, Jiwan, Kari, Kebonsari, Madiun, Mejayan, Pilangkenceng, Saratan, Sawahan, Wonoasri, Wungu. Akreditasi nanti kita tinggal pilih di sini A, B, C atau TT. Untuk TT ini adalah status tidak terakreditasi atau belum terakreditasi. Terus di sini tahun akreditasi adalah diisi tahun akreditasi terakhir. Jika untuk SD yang baru mendapat akreditasi tahun kemarin maka diisi tahun 2019 atau tahun 2019 atau tahun 2018. Jenis sekolah ini nanti tinggal pilih 1 MTS, 2 MI jelas ya. Untuk jenjang SD MI TKRA juga sama. Nah, seperti ini. Ini isiannya juga sama ya, ini enggak ada perbedaan yang signifikan masalah identitas sekolah. Untuk TKRA juga sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Sama juga. Oh ya, ini nanti untuk Pak Saipudin selain untuk MTS negeri juga MTS swasta nggih. MTS swasta se-Kabupaten Madiun. Nah, itu mohon untuk dikoordinasikan. Kalau ada apa-apa nanti bisa kita koordinasi lewat grup yang kemarin jenengan buat LI apa itu LI MTS Kabupaten Madiun ya, kalau nggak salah. Grup WA itu ya. Ya. Itu nanti jenengan bisa minta tolong ke teman-temannya atau kemarin yang masuk ke grup ada 3 orang itu nanti bisa dimintai bantuan juga bisa. Terus untuk peserta didik untuk yang saat ini yang kita data ada peserta didik baru baru tingkat 1 tahun ajaran 2020-2021. Jadi untuk peserta didik baru ini yang dimasukkan adalah peserta didik yang kemarin diterima per tahun ajaran baru 2020-2021, yaitu per Juli kemarin dimasukkan ke sini ya. Untuk MTS ini ada ansal siswanya dari SD atau MI atau paket A nanti bisa diisi. Ini kayaknya nggak ada masalah kalau ngisinya ini. Ini contohnya seperti ini. Nomor 2 adalah peserta didik baru tingkat 1 menurut umur dan jenis kelamin. Nah, ini yang dimasukkan di sini hanya peserta didik baru. Jadi untuk peserta didik yang tidak naik kelas itu tidak perlu dimasukkan. Untuk peserta didik tingkat 1 atau tingkat awal, tingkat 1 atau tingkat 7 ya kalau SMP MTS. Untuk kelas 7 itu nanti yang dimasukkan hanya yang siswa baru saja. Jadi jumlahnya di sini itu harus sama dengan jumlah yang siswa diterima ini, yang nomor 1. Yang ketiga ada peserta didik baru tingkat 1 yang berasal dari luar kabupaten kota. Ini jelas seperti tahun-tahun kemarin juga ada. Kalau kemarin ini terpisah, sekarang kami jadikan satu di form ini. Jadi nanti kalau tahun kemarin itu kita kirim
2 file atau 3 file itu, sekarang cukup 1 file saja, nanti dimasukkan ke sini. Terus nomor 4, peserta didik menurut tingkat umur dan jenis kelamin. Nah, kalau ini nanti semua peserta didik yang ada di lembaga masing-masing. Sama halnya dengan di jenjang SD pun juga ada seperti ini nanti. Ya, tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk SMP hanya 3 tingkat. Nah, tingkat 1, 2, 3. Yang kelima, jumlah peserta didik berdasarkan rombel. Nah, ini jumlah peserta didik berdasarkan rombel. Di sini ya, jumlah rombel ini nanti diisi langsung global saja. Jumlah rombelnya itu seandainya tingkat 1 itu kelas A sampai E, berarti jumlah rombelnya ada 5. Nah, ini seandainya jumlah rombelnya ada 5. Itu ya. Terus untuk jenis kelamin tiap-tiap tingkat ini secara global ya, secara global. Jadi mulai kalau kelas paralel A sampai E itu jumlahnya laki-laki berapa, perempuan berapa, ini nanti diisi secara global saja. Kalau untuk SDMI itu jelas juga sama, nanti pengisian jumlah peserta didik berdasarkan rombel. Terus nomor 6, jumlah peserta didik mengulang dan putus sekolah tahun ajaran sebelumnya. Nah, ini adalah jumlah peserta didik yang mengulang dan putus sekolah di tahun ajaran 2019-2020. Jadi yang katakanlah di tahun kemarin itu ada yang mengulang atau putus sekolah, itu nanti pengisiannya di sini. Mengulang dan putus sekolah di tahun ajaran sebelumnya. Jadi bukan untuk tahun ini, kalau yang ini adalah untuk tahun yang kemarin, yang 2019-2020 tahun ajaran sebelumnya. Mulai Juli 2019 sampai dengan Juni 2020. Nah, nomor 7 ini jumlah PD tingkat akhir. Jumlah PD tingkat akhir peserta ujian dan lulusan tahun ajaran sebelumnya. Karena kemarin itu sudah tidak diadakan ujian, nah, ini berhubung filenya itu membuatnya itu sebelum penghapusan ujian nasional kemarin, maka kita isi saja seperti ini, tidak usah diubah, tetap seperti ini aja. Nanti untuk rekapnya saja yang kita ubah di sini. Jadi ini pendaftar tetap siswa tingkat 3 atau siswa tingkat terakhir tahun kemarin. Peserta ujian akhir ini maksudnya adalah peserta yang mengikuti ujian sekolah terakhir, semester terakhir ya, kalau untuk jenjang siswa tingkat akhir semester terakhir kemarin, bukan ujian nasional tapi ujian akhir, itu ujian di sekolah yang paling akhir. Ujian sekolah paling akhir berarti semester genap, semester genap terakhir. Terus lulusan, nah ini untuk lulusan ini tidak boleh melebihi siswa tingkat 3, jangan sampai ya, kemarin ada siswa tingkat 3-nya itu hanya 18 orang, lulusannya 23. Nah, itu lulusannya dari mana? Itu jangan sampai terulang hal-hal seperti itu. Ya. Terus nomor 8, daftar peserta didik melanjutkan lulusan tahun ajaran sebelumnya, yaitu peserta didik yang lulus tahun kemarin, tahun ajaran 2019-2020 yang lulus bulan Juli kemarin, per Juni kemarin, itu siswa melanjutkan, itu melanjutkannya kemana? Ke dalam kabupaten, luar kabupaten, atau tidak melanjutkan. Artinya ini untuk tidak melanjutkan ini mungkin nanti ada alasan-alasan. Nah, ini untuk lembaga yang punya PD tidak melanjutkan, itu nanti form ini ya dilampiri keterangan tidak melanjutkannya. Umpamanya di sini ada peserta didik tidak melanjutkan laki-laki 2, terus perempuannya 1. Nah, ini nanti jenengan membuat lampiran formatnya terserah, pokoknya lampiran 3 siswa ini per by name ya, ditulis by name di lampirannya itu, atas nama siapa, alasan keterangan atau keterangan tidak melanjutkannya apa, kenapa, itu nanti silakan dilampirkan di
filenya ini. Oke. Nah, tuh. Terus nomor 9, daftar nilai akhir sekolah tiap mata pelajaran. Di sini hanya kita ambil 4 mapel. Baik, kalau untuk SD, nah untuk SD ini ada 9 mapel di sini. Kalau untuk jenjang SMP hanya kita ambil 4 mapel, Bu ya. Nah, hanya 4 mapel saja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Mapel inti di sini. Nah, ini nanti sesuai dengan karena data ini kita mengacu ke data kelulusan tahun-tahun yang sebelumnya, hanya 4 mapel sebagai acuannya, ya. Nah, ini nanti 4 mapel saja yang diisi. Kalau untuk jenjang SD nanti ada 9 mapel. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, pendidikan agama, PKN, IPS, seni budaya, keterampilan dan penjaskes. Nah, nilai ujian sekolah yang di sini yang diisikan nanti adalah nilai yang dimasukkan di dalam ijazah. Jadi kemarin ketika menulis ijazah, ya, menulis ijazah kan ada di bagian belakang ada nilainya ya. Nah, itu nilai itulah nanti yang dimasukkan ke sini. Ya. Nilainya di sini nanti yang diisikan. Nah. Terus yang 10, nomor 10 adalah jumlah siswa miskin. Jumlah siswa miskin total, ini nanti cara ngisinya adalah jumlah siswa miskin yang menerima PIP dan siswa miskin yang tidak menerima PIP. Jadi ini nanti isiannya untuk jumlah siswa miskin itu bukan jumlah keseluruhan siswa yang ada di sekolah ya. Hanya siswa yang terdeteksi miskin atau dalam nominasi kategori miskin. Umpamanya di lembaga tersebut siswanya ada 100, itu jumlah siswa miskinnya itu ada 70, maka di sini nanti jumlah totalnya harusnya 70, karena kayaknya nggak mungkin kalau di satu lembaga itu semua siswanya miskin. Nah, kategori miskin itu kayaknya sangat tidak mungkin. Hampir mustahil kalau 100% siswanya siswa miskin semua, karena kita tidak tinggal di daerah pedalaman. Nah, siswa miskin ini nanti misalnya siswanya ada 100, yang miskin itu hanya 70, maka katakanlah yang 40 itu menerima PIP, yang 30 tidak menerima PIP, maka di sini dituliskan siswa miskin yang menerima PIP dan siswa miskin yang tidak menerima PIP. Nah, dari isian ini nanti jumlah totalnya akan masuk ke sini, jumlah total siswa miskin. Nah, jadi siswa miskin ini tidak kalau bisa ya, seharusnya itu tidak sama dengan jumlah total siswa. Apalagi kok sampai melebihi jumlah total siswa. Itu sangat tidak mungkin. Nah, itu untuk pengisian peserta didik. Ya, selanjutnya untuk kolom C itu pengisian guru dan tenaga kependidikan. Pendataan data guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini nanti kita tinggal mengisikan jumlah GTK berdasarkan jabatan, status dan jenis kelamin. Nah, seperti biasa, seperti tahun-tahun kemarin kita isikan di sini. Ini untuk kebutuhan, ini untuk jenjang SMP ini ada kebutuhan gurunya berapa, kebutuhan gurunya 2, yang ada 2, ya berarti ini nanti sudah terpenuhi. Ketika di sini belum terpenuhi, maka katakanlah PKN-nya kebutuhannya itu ada 3. Nah, sedangkan guru yang ada baru 2, baik PNS maupun non PNS, berarti ini lembaga tersebut masih kekurangan guru 1 orang. Untuk jenjang SD ya, ini kalau untuk jenjang SD kebutuhannya tidak perlu diisi karena gurunya hanya sedikit kalau SD, beda dengan jenjang SMP yang gurunya sangat banyak ya. Ini jelas. Untuk yang kedua
jumlah GTK berdasarkan umur dan masa kerja. Nah, ini jelas pengisiannya sama dengan tahun-tahun kemarin, jumlah GTK berdasarkan umur dan masa kerja. Terus yang ketiga, jumlah GTK berdasarkan tingkat pendidikan. Ini tingkat pendidikannya guru tersebut. Nah, yang keempat, jumlah guru bersertifikat pendidik. Nah, untuk jumlah guru yang bersertifikat pendidik ini baik menerima sertifikasi maupun tidak. Nah, ini nanti diisikan. Jadi untuk guru yang bersertifikat pendidik yang mendapatkan sertifikasi itu ngisinya nanti kan dilinear dengan mapel, itu sudah pasti mendapatkan sertifikasi. Nah, sedangkan guru yang punya sertifikat pendidik tapi tidak menerima tunjangan sertifikasi, itu nanti ngisinya di tidak linear dengan mapel. Baik, walaupun sebetulnya itu sudah linear tapi ternyata tidak memenuhi syarat, tetap nanti masuknya di tidak linear saja. Nah, nanti ngisinya seperti itu. Jadi untuk rekapnya saja nanti dari kita yang kita ubah. Tidak linear ini diisi guru yang punya sertifikat tetapi tidak mendapatkan tunjangan profesi. Seperti itu. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana ini jelas ya pengisiannya. Untuk sarana dan prasarana ini statusnya milik dan bukan milik yang ada, baik rusak ringan dan rusak berat. Untuk rusak sedang nanti masih kita masukkan ke dalam kategori baik saja, nggak perlu dimasukkan. Yang dimasukkan adalah rusak ringan dan rusak berat. Rusak ringan itu adalah kerusakan yang kategorinya lebih dari 30%, itu masuk rusak ringan, sampai dengan 50% kalau sampai 70%. 70% ke atas itu nanti masuknya kategori rusak berat. Nah, sini diisikan. Setelah itu Madiun kita tanggali tanggal 1 Desember 2020, kepala sekolah NIP. Nah, seperti itu. Sama dengan untuk jenjang SD pun sama. Dan ini nanti untuk, nah ini untuk kepala sekolah yang bukan induk itu tidak usah dimasukkan ke data. Jadi yang dimasukkan ke data hanyalah kepala sekolah dan guru yang statusnya induk atau definitif di lembaga tersebut. Ya, definitif secara SK Bupati ini ya. Untuk guru yang bukan induk tidak perlu dimasukkan. Nah, jadi nanti di sini yang diisi ada sesuai dengan RIE-nya. Oh iya, ini untuk GTT yang belum masuk Dapodik gimana? Dimasukkan ya. Nah, ya, jadi ini masuknya di sini, yang diisikan di sini nanti adalah tenaga atau guru baik yang masuk di Dapodik atau EMIS maupun non Dapodik dan EMIS. Jadi data di sini nanti isinya adalah data yang betul-betul real yang ada di lembaga tersebut. Tujuannya apa? Ini nanti untuk GTK ini nanti sebagai perbandingan kita data yang betul-betul real di lembaga dan data yang ada di Dapodik. Nanti akan kita pertimbangkan, akan kita bandingkan data di Dapodik dan data realnya di lapangan. Jadi untuk LI tahun ini, pengisian laporan individu tahun ini yang diisikan, kalau kemarin kita masih mengacu yang ada di Dapodik, kalau sekarang kita ngisinya yang betul-betul real di lapangan dan itu statusnya betul-betul induk. Kalau bukan induk nggak usah diisikan. Contohnya ada guru SD yang nambah jam di MI atau MTS ataupun di SMP. Itu yang didata adalah yang hanya di induknya saja. Seperti contohnya ada guru MTS swasta, katakanlah guru bahasa Inggris karena kurang guru PAI di MTS atau Kemenak yang kurang jam cari tugas tambahan di SD atau sebaliknya dari guru SD
karena kekurangan jam mencari tugas tambahan di MTS, itu nanti di lembaga non induknya tidak usah didata, yang didata hanya yang di induknya saja. Nah, sampai di sini ada oke. Ya, untuk filenya penamaannya ini nanti. Nah, ini ya. Kita namai filenya contohnya seperti ini. Name ya. SD. Kalau SD dipilih SD, MI-nya dihapus saja. XX-nya ini diisi Ngadirejo contohnya, Ngadirejo. NN 01. Nah, YY-nya ini diisi Kecamatan Wonoasri. Seperti ini ya. Oke. Bentar. Di foldernya kan sendiri-sendiri. Nah, itu ya. Terus oh ya, satu lagi ini ada request dari Bu Enok ya. Untuk apa namanya? Untuk foldernya, mohon maaf ini nanti untuk masing-masing kecamatan ya, untuk SDMI ini nanti selain ditambahi ya foldernya, dipecah-pecah lagi. Untuk SD itu nanti antara negeri dan swasta disendirikan ya foldernya. Foldernya disendirikan. Terus untuk TK, jadi nanti SD negeri kecamatan mana gitu di foldernya ya maksudnya. Contohnya seperti ini. Nah, kita buat folder SD negeri kecamatan. Bentar. Oke. Nah, untuk SD-nya nanti untuk penamaan foldernya itu nanti gini. SD negeri Kecamatan Wonoasri. Nah, ini untuk folder SD negeri. Untuk folder SMP untuk folder untuk MI pun juga seperti itu. Swasta nanti tinggal ini diganti SD swasta ya, SD swasta Kecamatan Wonoasri, itu saja. Jadi nanti antara negeri foldernya. Nah, untuk SMP dan MTS nanti jenengan tinggal kirim filenya aja ke sini, karena nanti foldernya yang membuat kita satu Kabupaten Madiun jadikan satu. Nah, itu nanti yang membuat kita. Jadi untuk tingkat jenjang SD dan jenjang SMP dan MTS itu nanti per lembaga filenya per lembaga, tidak usah dimasukkan dalam folder. Nanti kita yang masukkan dalam folder. Untuk jenjang SD, MI, TKRA nanti kecamatan masing-masing kami mohon untuk koordinator kecamatan untuk apa namanya rekap menjadikan satu folder, dikirim ke sini, nanti rekapnya kita yang rekap. Kalau kemarin ada direkap itu ya pakai RC, kalau sekarang tidak usah pakai RC, nanti kita yang RC kan sendiri, karena kemarin RC dari kecamatan banyak yang error. Nah, terus untuk datanya ya, untuk lembaga yang wajib mengisi, ini satu lagi tadi lupa, jenengan bisa lihat di referensi data. Nah, ini yang mengisi ini nanti khusus lembaga-lembaga yang punya NPSN. Lihatnya di mana? Di referensi data Kemendikbud.id. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini data master pendidikan ya, data master pendidikan.
pendidikan dasar dan menengah untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS. Nah, kita nanti lihatnya di sini. Di sini nanti akan ada lembaga-lembaga yang sudah mempunyai NPSN. Nah, ini saya pilih Jawa Timur, Kabupaten Madiun. Username wajib diisi. Wah, Kabupaten Madiun. masa nggak ada diaktif? Ini contohnya Kecamatan Kebonsari. Nah, di sini nanti akan muncul nama-nama lembaganya seperti ini. Kita pilih untuk SD. Nah, kalau SD jelas ya. Mungkin untuk koordinator pendataan, koordinator kecamatan sudah hafal SD-SD-nya. Untuk MI, nah untuk MI yang wajib mengisi contohnya seperti Kecamatan Kebonsari adalah ini. 18 lembaga untuk Kecamatan Kebonsari MI-nya. Nah, seperti ini dicari di sini ya. Per kecamatan. Nah, nanti untuk MTS. Nah, ini PR-nya Pak Saibuddin ini MTS-nya. Nah, untuk SMP sama, SMP-nya hanya 2, kalau 3 Kebonsari 4, terpadu suku Buddha Kebonsari, 1 Kebonsari, 2 Kebonsari, dan SMPS Islam Pondok Modern Baidius Samsi. Nah, sama halnya nanti jenjang TK ya, untuk TK teman-teman koordinator kecamatan. Nah, ini ambilnya data di nama lembaganya yang wajib ngisi, jumlah lembaganya nanti di pendidikan anak usia dini. Nah, Jawa Timur, Madiun. Nah, kita ambil contoh Pilang Kenceng. Nah, di Pilang Kenceng nanti tingkat TK-nya ini. Nah, ini TK-nya ada 25 lembaga. Terus untuk RA ada 3 lembaga. Nah, seperti ini ya contohnya.